kebobrokan ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kencing onta itu halal. Ini saya reaksi baru kali ini lagi, saya reaksi si Felix Xiao namanya, Ustadz. Ya, Ustadz ini Ustadz hampir ya milenial karena dia suka menggebu-gebu berusaha untuk membenarkan apa yang diyakininya. Sebenarnya kasihan sekali saudara-saudara orang yang meninggalkan Yesus lalu banyak bohong dan berusaha seolah-olah dia benar. Tapi mari kita mari kita lihat dulu si Felix ini yang dalam video wawancaranya ditanya bagaimana, apakah mungkin ada nabi dari Indonesia katanya. Kita lihat dulu ya. Apakah pernah ada nabi yang hidup di Indonesia? Iya, tuh. Menarik. Pertanyaannya, kenapa lu bisa nanya gini? Karena aku pernah dengar sebenarnya nabi itu kalau nggak salah ya, koreksi kalau betul. Betul. Ada ratusan ribu. Nah, tapi yang perlu yang wajib Kita ketahui itu 25. Ya. Nah, mungkin nggak ya dari ratusan ribu itu ada yang pernah tinggal di Indonesia gitu? Mungkin nggak? Pernah suatu waktu Rasul mengatakan begini, nabi dan rasul itu ada 124 ribu. 124 ribu. Ya, itu kata Rasulullah. Ada Seorang nabi palsu yang menceritakan ada 124.000 nabi. Salah satunya nabi dari Arab, Mr. M itu. Sedangkan saya menulis buku, tidak ada nabi dari Arab. Fix. Dan saya melakukan penelitian sungguh-sungguh. Tidak ada nabi dari Arab. Dan saya pertanggungjawabkan buku ini baru terbit, langsung saya diborgol oleh polisi. Sebenarnya bukan karena tulisan-tulisan buku saya saja, tetapi khutbah-khutbah saya di mana-mana yang memang membuat sakit kuping para petinggi agama itu dan juga para menteri. Demikian juga DPR Indonesia yang plukusuntur itu tersinggung dan marah. Tapi kan tidak ada alasan ataupun cara bagi mereka kecuali ada undang-undang 165A, 156 atau 165A yang dijadikan alat untuk menjerat saya, sehingga saya ditangkap, divonis 4 tahun. Tapi karena saya rajin menginjil, bukan 4 tahun, tetapi saya hanya 1 tahun 4 bulan. Itu mukjizat seorang penginjil, itu nggak bisa dibayangkan, saudara-saudara. Mestinya 4 tahun, hanya dijalani 1 tahun 4 bulan. Angka dari mana untuk mengatakan 124.000 itu? Ternyata Nabi itu bukan buta huruf, tetapi dia melek angka. Angka itu dia tahu. Tetapi nalar dari mana dan bagaimana caranya dia menghitung itu? Kok tepat sekali 124.000? Nah, khusus untuk yang begini-begini ini baru ketahuan ya betapa onnya orang itu. Kok bisa dipercaya di seluruh dunia itu? Jadi jumlah nabi dan rasul itu seluruh yang telah dikirimkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu 124.000. Dan satu-satunya nabi Arab yang hanya dia itu. Tidak ada nabi dari Arab. Anda bisa buktikan. Dari mana saja? Ya dari cara dia mengajar dan apa yang diperintahkan. Doktrin-doktrin yang disampaikan itu adalah kata-kata yang tidak pernah sampai. Maksud saya, kata-katanya itu bertentangan dengan hati nurani, budaya, kepercayaan yang sudah ada. Bahkan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, kacau beliau semuanya. Rusak semuanya. Nah, ini juga yang membuat saya ini harus oh ya, ada katanya Nabi Luga Tambunan.
Saya juga nabi, enak aja. Saya kan pernah tinggal di Indonesia selama berapa tahun berarti? Ya 57 tahun saya tinggal di negeri itu. Sekarang kan kemarin itu kan ulang tahun ke-60. 124.000. Oh gitu kata para sahabat, iya. Dan 313-nya adalah Rasul. 313 berarti Di antara 124.000. Iya, karena Nah, ditambah lagi sama Ustadz halusinasi ini ya, yang banyak bohong lagi, katanya ada 313 Rasul. Ada 313 Rasul. Wah, lengkap saja antara di sono dengan yang di sini. On. Siapa saja itu pelik? Woi, pelik jauh. 313 itu siapa saja? Jadi Nabi 124.000. Berarti 100 pokoknya 124.000 kurang 1 itu berapa ya? Ya segitu itulah. Gitu aja saya nggak bisa mikir ya. Tapi begitu canggihnya orang. Salam, apa kabar semuanya? Kumadamang Sampurasun. Terima kasih banyak kepada para penonton, terutama subscriber, pendukung setia channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton ataupun mensubscribe perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, dibantu ya di subscribe supaya saya semangat dalam mengupload video-video. Saya ucapkan hatur nuhun sebesar-besarnya atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan panjang rezekinya. Wilujeng Sonten, hatur nuhun. Orang buta huruf apa ketujuh itu ngajarin 124.000 ngakak kakak. Tapi ampun ya hamba Tuhan, tidak bermaksud menghina, namanya juga hiburan ya. Klaim dia ini, saya harus mengatakan, klaim dia di dalam Quran surah ke-61 ayat 6, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Nah ini ramalan tentang Nabi Arab itu, bahwa dia sudah diramalkan oleh Isa Al-Masih 610 tahun sebelumnya. Isa Al-Masih itu adalah Nabi Yahudi tentu saja menurut mereka. Tetapi kalau dikangkangin berdasarkan tulisan-tulisan dia, ayat-ayat yang dia sampaikan, antara Isa dan Yesus Kristus itu berbeda jauh langit dan bumi. Karena saya melakukan penelitian dan bacaan-bacaan, dan luar biasa saudara-saudara apa yang pernah saya lakukan ini. Kalian boleh kutip, ambil saja buku ajaran yang sudah saya sampaikan itu untuk kalian kacaukan mereka di TikTok, di YouTube, atau di mana saja. Mereka sekarang dalam keadaan tayang-tayang karena buku-buku tulisan saya itu. Logika kebalik semua. Tapi ya itulah cara Tuhan itu menyelamatkan, bukan menyelamatkan. Jadi Tuhan ini membawa saya ke Amerika, dari Indonesia masuk ke Amerika, disimpit. Kamu diam saja di sini, kamu ngomong sebanyak-banyaknya semau lo kata Saifuddin Ibrahim, lo itu bebas berbicara apa saja sekarang, karena tidak ada yang nakut-nakutin. Nah kalau saya di sana, habis nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, inilah kelebihan saya itu. Halo Kadrun, muncul, ayo naik, bikin komenlah semaumu, belalah
beliau yang peluku suntur yang nikahin bocil 6 tahun itu. Ayo bela sekarang. Tunjukkan kuasa Allah SWT itu bahwa dia bisa menghabisi saya. Ayo berdoalah kepada Allahmu supaya kepala saya dibalik. Gitu. Seperti kutukan Nabi Allah itu. Nanti akan kami putar lehernya ke belakang katanya. Itu memain kekerasan, mengancam nggak boleh lagi sekarang. Tetapi kok masih dipercaya orang kayak begitu ya? Ya, Felix. Rasul ini kan orang yang bawa risalah ya. Kalau Nabi kan bisa siapa aja. Contoh saya kayak Harun dan Musa. Musa itu adalah Nabi dan Rasul. Tapi Harun itu adalah Nabi. Tapi tidak Rasul. Karena dia tidak bawa risalah yang baru. Dia tidak bawa kitab yang baru. Nah, berarti 124.000 ini bisa jadi mana saja. Jadi kalau misalnya... Stop. Dari 124.000 itu ada Nabi dan Rasul. Sedangkan Rasul itu 313 Rasul yang membawa risalah. Risalah apa saja? Apa risalahnya? Apakah Adam membawa risalah? Apakah Ibrahim membawa risalah? Ismail bawa risalah? Ya, yang menjadi dikatakan yang dikaitkan dengan nenek moyangnya Nabi kami itu. Apakah Ismail membawa risalah? Ismail bukan Nabi. Mael itu temannya Ipin Upin, itu Mael namanya. Bikin cerita, tidak ada Mael itu Nabi di dalam Alkitab. Dia bukan Nabi. Kenapa? Nabi itu bernubuat, adalah kemampuan memandang melihat masa depan dan apa yang terjadi sekian tahun ke depan. Itu namanya Nabi. Nah sekarang saya tanya, apakah Mr. M itu Nabi? Bukan. Nabi apaan? Dia tidak bisa bernubuat. Dia tidak punya nubuat. Nubuat itu kata-kata ajaib yang akan terbukti nanti, meskipun dia udah meninggal, terbukti. Oh, ini dia ucapan dia itu. Itu namanya Nabi. Di dalam Quran tidak ada nubuat dia yang benar, kacau beliau. Apalagi kalau ditandingkan dengan mukjizat. Nggak punya mukjizat, nggak pernah melakukan kegiatan yang membuktikan dia adalah Nabi, bernubuat. Nggak ada. Kalau katanya Isa Al-Masih, berarti kan Yesus Kristus menurut mereka yang kami percaya ini. Kalau mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, ramalan Yesus Kristus seperti yang saya baca ayatnya tadi, yaitu Quran surat ke-61 ayat 6. Nggak ada. Yesus tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Nabi yang akan datang. Justru seluruh ucapan Yesus akan muncul nabi palsu, guru-guru palsu, antikris yang benci Kristus. Itu namanya antikris. Enggak ada. Jadi Alkitab saya ini setebal ini nggak ada nama Mr. M di sini, nggak ada Nabi. Lah kok bisa-bisanya bohong, teganya berbohong. Katanya ada nama dia yang diramalkan oleh Isa Al-Masih. Nah mereka sekarang mau menarik, jangan menggunakan Alkitab untuk kitab suci orang Kristen, jangan Alkitab, pakai nama sendiri dan Biblos. Lo Quran sendiri yang nyuruh nama Alkitab. Ada juga disebut Ahlul Kitab. Disebut Ahlul Kitab itu orang Yahudi dan orang Kristen.
Kenapa Quran nggak menulis ahlul biblos? Ngarang loh, nama Allah jangan dipakai, jangan ditulis. Lah yang klaim itu yang mana? Allah yang tulisan cacing itu atau yang ular sanca bludak itu ya? Yang mau kamu tarik namanya? Ambil semuanya, ambil. Tambah bingung lo ngomong tentang agamamu sendiri. Ambil Isa Al-Masih, kami pakai Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu ya yang berkuasa nama Yesus, nama yang berkuasa. Dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih yang berkuasa. Sebut nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus banyak duit, dalam nama Yesus mukjizat terjadi, dalam nama Yesus hidup lagi. Nggak apa-apa. Nah, kalau mereka sudah menemukan Ahmad itu, orang-orang mengatakan ini sihir yang nyata. Apanya? Emang dia main sihir? Sihir yang menakutkan. Serem, seluruh ajaran itu serem. Kan saya minta Felix supaya mencabut 300 simpul agama Konoha itu. Ampun deh. Tapi luar biasa ya, anak-anak muda percaya banget. Sedangkan saya ini mengajak mereka untuk berpikir ulang tentang apa yang pernah kamu percaya itu. Pikirkan ulang, saudara. Mungkinkah ada nabi yang hidup di sana? Mungkin. Tapi yang mana? Kalau misal kita nggak tahu. Karena ada orang-orang yang bilang ada beberapa perilaku yang sama kayak nabi. Contoh ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dia bersifat seperti para nabi. Karena para nabi itu punya sifat-sifat tertentu. Dia lembut, dia kemudian menyelamatkan semuanya orang, dia bikin orang lain segala macam. Nah, jadi mungkin nggak ada nabi yang hidup di Indonesia? Harusnya sih mungkin ya. Harusnya mungkin ya. Harusnya mungkin. Tapi kita nggak tahu. Saya harus segera lembut. Saya akan berbahasa lembut, saudara-saudara, biar saya dibilang nabi. Biar saya ini dibilang nabi. Ciri-ciri orang tertentu yaitu dia lembut. Apakah Presiden Soeharto enggak lembut? Oh, dia lembut sekali. Soeharto itu sangat lembut. Ya, saking lembutnya dia tidak pernah marah, selalu tersenyum. Nggak ada presiden yang seindah senyuman Soeharto. Dia nggak pernah bikin orang ngek kayak Nabi. Itu ciri-cirinya. Yang bikin ngek itu kan orang lain, tentara, polisi, intel itu, polisi apa semua. Beliau tidak pernah membuat orang ngek. Soeharto tidak pernah kejam, kejambret. Kalau Nabi lo lato-lato, jambret. Iya, saya kan harus mulai berbahasa halus ya. Tolong saudara-saudara, saya mau menyampaikan serius tapi jadinya ini orang gila kumat lagi. Itulah saudara-saudara, saya ini menjadi luar biasa karena kebebasan berbicara. Tuhan, jangan sampai saya ini sakit yang membuat namamu dipermalukan. Biarlah saya ya tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan sampai saya sakit-sakitan untuk masa yang akan datang itu. Iya saudara-saudara, karena saya ini kalau sakit ini mengerikan. Nanti dibilang kena kutuk katanya, kena kutuk. Apalagi kalau mereka dapat membawa balik Nabi ini, biar Nabi, ya Nabi, salam alaika, salavatullah alaika. Jadi saya ini Nabi. Ya,
Saya sudah melihat tanda-tanda kenabian saya ini, saudara-saudara, dari kecil. Saya memang orangnya halus. Tapi kalau yang teman-teman yang bandel, saya pites kayak kutu. Inilah tanda-tanda kenabian sudah menyertai kehidupan saya dari awal. Saya nggak pernah tamat TK karena waktu itu sekolah TK belum ada. Saya nggak punya ijazah TK, saudara-saudara. Tapi masalah kepintaran itu, ya walaupun nggak sekolah TK sekalipun, ya pinter lah. Melebihi Nabi abad ke-7, akhlak saya melebihi beliau yang abad ke-7 itu. Aduh, Felix, ngapain lu bikin video yang mempermalukan nenek moyangnya? Dari Habib semua, menteri apa semua, kena semua sama saya. Di zaman modern kayak begini, tapi memang pala dia peang nih, dari kecil palanya, isi otaknya mungkin juga sedikit, atau dia ya minimal lah IQ-nya ya IQ nyemot, IQ nyemot itu 85 gitu, ya paling tinggi IQ nyemot itu. Kalau IQ saya kan di atas rata-rata. Apakah pernah ada nabi yang hidup di Indonesia? Iya, tuh. Menarik. Pertanyaannya, kenapa Di Indonesia gitu. Mungkin ya. pernah suatu waktu Rasul mengatakan begini, Nabi dan Rasul itu ada 124.000. 124.000. Iya, itu kata Rasulullah. Ada 124.000. Oh gitu kata para sahabat. Iya. Dan 313-nya adalah Rasul. 313 berarti Di antara 124.000. Oke, ada Rasul. Iya, karena Rasul ini kan orang yang bawa risalah ya. Kalau Nabi kan bisa siapa aja. Lalu saya kayak, Gimana kembalinya? apakah pernah ada Nabi yang hidup di Indonesia? Yang bawa risalah ya. Kalau Nabi kan bisa siapa aja. 124.000 ini bisa jadi mana saja. Jadi kalau misalnya, mungkinkah ada Nabi yang hidup di sana? Mungkin. Tapi yang mana? Kalau Nabi SAW kita nggak tahu. Karena ada orang-orang yang bilang ada beberapa perilaku yang sama kayak Nabi. Contoh ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dia bersifat seperti para Nabi. Karena para Nabi itu punya sifat-sifat tertentu. Dia lembut, dia kemudian menyelamatkan semuanya orang, dia bikin orang lain segala macam. Nah, jadi mungkin nggak ada Nabi yang hidup di Indonesia? Harusnya sih mungkin ya. Harusnya mungkin ya. Harusnya mungkin, tapi kita nggak tahu. Apakah pernah ada Nabi yang Ada Tuhan, rupanya yang meramalkan saya adalah seorang nabi adalah Felix Xiao, turunan Tiongkok. Jadi harus ada orang yang dari jauh sana, dari Tiongkok datang ke Indonesia turun-temurun mungkin ya, lalu meramalkan saya sebagai nabi di Indonesia. Kenapa? Ada sikap lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bertambah-tambahkan sikap lembut saya Tuhan, agar saya mempertahankan jabatan kenabian saya. Karena memang benar sekali ini si Felix Xiao ini sedang membicarakan saya setiap hari gitu. Lah ini kan ditonton orang nih video bahwa Saifuddin Ibrahim itu nabi. Ya Allah Robbi. Udah diam loh, gak usah ini. Perilaku saya seperti nabi, maka saya termasuk nabi. Kalian ya penonton ini jangan sampai menghina saya, membuli saya ya. Saya sudah mau berubah itu, seperti yang telah dikatakan oleh Xiao ini. Setiap ke depan ini saya akan hitung minimal mulai bulan Desember, berarti tinggal beberapa hari lagi, saya sudah tidak mau membuli, menghina apapun, dan saya akan berusaha bahasa yang halus, lemah lembut itu. Kalau bisa lembut seperti kain sutra, tidak seperti Nabi yang mengerikan itu, saudara-saudara. Ngeri. Kan saya minta kitab itu, yaitu kitab daripada yang disucikan, kitab yang disucikan, bukan kitab suci sih, kitab yang disucikan ini, ya, 300 saya minta untuk dihapus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Maka segala penindasan di muka bumi ini harus dihapuskan. Itulah saya minta 300 itu harus dihapuskan. Nggak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana Undang-Undang Dasar 45 itu diwujudkan di dalam 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha Satu. Tauhid. Bukan. Esa itu adalah sebuah kata Trinitas. Nah, kami yang benar. Lo kagak benar. Nggak sesuai dengan Pancasila. Dulu di Palembang itu ada kepala desa buta huruf. Nah, kepala desa buta huruf ini dipanggil oleh Pak Camat untuk menjadi inspektur upacara di desa masing-masing. Nah, namanya inspektur upacara itu kan harus baca Pancasila, teks Pancasila. Tanggal 10 Agustus sudah latihan hafal Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Salah. Pokoknya begitulah. Gara-gara tinggal di Indonesia sudah ditinggalin, hafalannya lupa. Pokoknya intinya begitu gitu. Nah, 16 Agustus gladi resik, kepala desa buta huruf ini, bla bla bla, hafal semuanya. Semua kepala desa ini di kecamatan itu sudah hafal semua Pancasila yang buta huruf tadi. 17 Agustus. Nah, setelah baris berbaris apa, ya kan, kemudian pembagi acara berkata, pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara. Langsung dia terima teks Pancasila. Oh, gitu. Pancasila. Bubar hilang semua hafalannya kemarin. Pancasila katanya. Apa dionyo? Ini apa ini? Tetapi di masing-masing sila itu kan ada lambangnya. Sila pertama lambangnya apa? Sila kedua lambangnya apa? Sila pertama itu bintang. Lambang bintang itu ketuhanan yang Maha Esa gitu, bintang. Oh, ngerti awak, ngerti saya ini. Siko 1. Bintang bersegi 5. Jadi sila pertama itu bintang bersegi 5 katanya. Oh, jemaat semuanya, penonton dan peserta upacara semua ikut bintang bersegi 5. Duo itu 2. Nah, itu ada rantai. Rantai itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah adil. Oh, ngerti awak, duo katanya. Rantai Belanda katanya. Rantai Belanda itu karena nenek kakeknya dulu pernah dirantai sama Belanda. Diceritakan ke bapaknya, kerjakan dia kepala desa ini. Tigo itu apa lambang sila yang ketiga Persatuan Indonesia itu? Ada gambar apa? Gambar pohon beringin. Itu pohon beringin itu. Pintar juga Soekarno ini, bahwa sila Persatuan Indonesia itu adalah pohon beringin. Oh, Tigo beringin Soeharto. Pohon beringin Soeharto, karena lambang Golkar itu kan sila ketiga itu kan pohon beringin. Ampe itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ampe katanya itu ada gambar banteng itu. Ampe banteng gilo katanya. Jadi banteng gila. Limo. Ngerti awak ya. Ada gambar padi dan kapas.
Nah ini agak panjang dan puitis, dia bilang, limo padi makanan kita, kapas pabalut luko. Jadi berubah total Pancasila itu hari itu karena kepala desa buta huruf. Bagaimana Nabi buta huruf? Nabi kok buta huruf? Itu akibatnya tuh rusak Pancasila itu karena kepala desa buta huruf. Ini ada orang abad ke-7 buta huruf, maka hasil dari seluruh ajarannya itu menghina kemanusiaan. Dan Pancasila itu adalah berbicara dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai inti dari kehidupan kebangsaan dari ribuan suku di Indonesia, ribuan bahasa di Indonesia dipersatukan di dalam Pancasila. Oleh karena itu agama itu, yaitu agama Felixiao, itu harus direvisi ulang, harus direvisi total. Dan kalau merevisi ajaran itu, ya saya siap, saya sudah menyerahkan diri saya untuk menjadi yang akan membantu memperbaiki kurikulum pendidikan pesantren sekolah-sekolah agama. Kalau kurikulum Departemen Pendidikan Nasional itu sudah bagus, tetapi khusus untuk pendidikan agama, Menteri Agama harus menunjuk saya sebagai badan pertimbangan memperbaiki seluruh kurikulum itu. Kurikulumnya kacau, harus diperbaiki. Intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil. Apapun undang-undang yang berlaku di Indonesia harus diberlakukan secara adil. Jangan minoritas ditangkap, dikenakan hukum yang berat, mayoritas ongkang kaki. Polisi yang menangkap anak Batak, Rudi Samosir, Rudi Simamora, Samosir itu pulau di sono, salah. Rudi Simamora harus dilepaskan demi sila kedua. Kalau enggak, tangkap juga Zuma, tangkap juga Unirifan. Saya sudah berkali-kali mereaksi omongan-omongan mereka yang tidak pantas. Dan itu penyebab saya tidak akan mundur sedikit pun. Saya terus akan babat. Saya akan babat habis. Mumpung masih hidup, mumpung saya bisa berbicara, dan mumpung semuanya ini saya berada di sebuah negara yang menjamin kemerdekaan bagi seluruh umat Indonesia. Makanya kalau ada yang mau datang ke Amerika, lapor ke saya aja. Nanti ketemu saya, lapor. Mau agama apapun, Anda mau meninggalkan keyakinanmu, mau meninggalkan negerimu, saya bantu. Saya punya lawyer Yahudi terkenal, David Hagigi. Ini adalah lawyer terbaik di California. Nah, dia melihat kasus saya, mestinya itu 20.000, saya dipasang tarif. $20.000 itu berapa itu? $1.000 aja 15 juta. 15 juta kali 20. Ya, berarti ya dia minta 600 juta. Sekitar itu. Tetapi saya tidak membayar $1 pun. Karena dia mengasihi saya. Karena juga saya mencintai Yahudi. Karena saya membela Yahudi. Saya juga membela Donald Trump. Makanya kemurahan Tuhan apalagi yang harus saya sesali. Kebaikan Tuhan yang apalagi fabi ai ala rabbikum tukadziban. Apa yang harus saya dustakan? Sementara Alkitab berkata,
ada makan, ada pakaian, cukuplah itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jangan kayak orang Madura, ketangkap melanggar lalu lintas, prit, berhenti. Kenapa kamu langgar lalu lintas? Kata polisi kepada orang Madura. Maaf Pak, kamu tahu nggak aturan lalu lintas? Pancasila saya hafal katanya. Orang ditanya langgar lalu lintas, ngomongnya hafal Pancasila. Ya sudah, sila ketiga. Kan polisi ini bercanda juga, rupanya pintar bercanda itu polisi. Sila ketiga. Apa itu Bapak polisi katanya? Ya sila ketiga. Oh ingat, sila ketiga Indonesia kompak. Persatuan Indonesia kompak. Nah ini hebatnya Madura itu. Sila pertama, saya sholat Pak, gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu saya sholat. Hebat Madura. Jangan kayak Mahfud MD itu. mau menjelang ini musuhan dengan Jokowi gitu. Pokoknya dia naik kata-katanya ini, harus begini, harus hukum begini. Rasain lo kalah, kalah sama jagoan saya. Jadi kenapa saya dukung Prabowo itu? Salah satunya Mahfud MD jadi calon wakil si Pranowo. Saya sudah gak suka lagi, padahal saya dukung Pranowo sebelumnya. Karena dia bilang apa? Gara-gara dia menolak Israel main di Indonesia, ya sudah. Saya nggak ada simpatik lagi. Madura Indonesia kompak. Sila pertama, saya sholat. Kerakyatan yang dipimpin. Jadi merakyat, saya juga merakyat. Saya merakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Seluruh ajaran dari Arab abad ke-7 itu yang disebut agama isi alam itu lebih bagus. Dan seluruh ajaran itu tidak perlu diikuti. Pancasila sudah top. Buang itu. Bakar aja ini sama Abu Bakar. Tapi masa sih saya tunjukin lalu saya bakar ini kitab, karena ini saudara-saudara, ini sudah saya hafal, ini Quran ini sudah saya hafal. Saya sudah hatam berkali-kali. Ini Quran, makanya saya nggak mau membakarnya. Nggak saya tunjukkan, mari kita bakar Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biarin aja. Kalau saya bakar ini terus susah lagi saya cari ini. Ya, saya susah lagi cari ini. Membawanya ke sini. Ini kan hanya untuk contoh belaka. Kertas kayak begini. Di Alkitab tuh ada semua. Di HP itu lengkap semua. Mau kitab suci macam apa, lagu-lagu seluruh dunia ada semua, saudara-saudara. Di samping yang kedua, saya tadi sebagai nabi, saya harus mempertahankan sikap lemah lembut saya ini, supaya saya ini seperti nubuatan dan apa yang dikatakan oleh Felix Yao tadi, saya termasuk nabi. Apalagi yang membuktikan bahwa ada nabi dari Indonesia. Yang kedua, bisa bernubuat. Nabi abad 7 tidak bisa bernubuat. Itu saya jamin. Saya bernubuat dan sudah banyak terbukti.
Tinggal yang belum yang belum terbukti permintaan saya 300 ayat, karena ayat ini akan membuat Indonesia kacau, negara mana saja di seluruh dunia yang kacau karena kitab ini, kacau karena 300 ayat itu. Itu baru di Belanda kemarin, ya, permainan antara Ajax dengan Ajax dengan Israel, ya. Israel itu sudah kalah, saudara-saudara. Kalah 5-0 dari Ajax. Tetapi pemainnya 10 seluruh krunya itu diserang oleh imigran Arab yang benci dengan Israel. Dan ini akan membuat pemerintah Belanda makin membenci imigran-imigran Arab ini. Mereka enak loh hidupnya, datang bawa anak, nggak kerja dikasih uang oleh Israel, oleh Belanda. Tetapi begitu ada pemain Israel main bola loh, tega orang itu. Sekarang Belanda, Inggris, Jerman sudah mulai nodong. Dan salah satunya Belanda ini memang mempermudah imigran ini masuk. Di Inggris imigran ini sudah angka 5 juta lebih. Dan mereka sudah banyak menguasai kekuasaan di sana. Bahkan banyak wali kota itu dari Musulman. Yang masuk ke Amerika ini selektif sekali. Sudah lebih dari 100.000 orang imigran think tank ke sini. Dan Amerika lebih tegas. Jangan sampai melakukan kejahatan, kriminal. Nggak boleh. Makanya Amerika ini menjadi negara tumpuan harapan orang yang mau datang dan tinggal di sini. Karena seluruh Amerika ini nggak boleh ada peperangan di dalamnya. Amerika mengirim tentaranya ke sana, ngaco-ngaco ini, jangan sampai kesentuh sedikit pun, ya. Batu jumroh saja nggak boleh kena di sini, dilempar ke sini nggak boleh. Apalagi BOMM nggak boleh sampai ke sini. Nubuatan saya sebagai nabi sudah terbukti. Saya sudah mengatakan bertahun-tahun berkali-kali, teroris tidak akan berhenti sampai kapanpun selama orang masih membaca apa? Membaca ini. Selama mereka masih membaca ini, teroris tidak akan berhenti. Mereka akan tetap melakukan kejahatan. Makanya saudara-saudara, kalau nanti Natal nanti, ya nggak usah rayakan Natal lah, biarin aja. Nggak ada perintah untuk merayakan Natal itu. Ya tapi ya boleh aja lah, rayakan aja. Karena itu mengingat Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Nggak apa-apa. Yang ada itu untuk mengingat kematianku, yaitu perjamuan kudus yang diperingati kematiannya. Karena kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak diampuni dosa kita. Karya penebusannya itulah, yaitu kematiannya dan kebangkitannya, Paskah. Yang harus diramaikan itu Paskahnya, bukan Natalnya. Tetapi Quran bilang gini, surah ke-19 ayat 33,
Wassalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam, damailah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Gitu. Itu aneh ya, luar biasa itu ya. Cerita dalam Quran surah ke-9 ayat 33. Damai ketika aku lahir, damai ketika aku mati, damai ketika aku bangkit hidup kembali. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Jadi mereka mengambil surat 19 ayat 33 itu dari lagu itu. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Gitu. Itu canggih itu. Jadi rupanya Mr. M itu mengambil lagu ini, dimasukkan, disisipkan ke surat ke-19 ayat 33. Nggak percaya? Orang duluan Kristen daripada agama Lukusuntur Arab itu. Tetapi walaupun Pancasila baru muncul 1945 daripada Quran, lebih bagus yang sekarang. Jadi Pancasila ini membubarkan seluruh ajaran itu untuk tidak boleh diikuti lagi. Setuju? Sharekan video ini, sharekan video ini. Enggak ada, aduh, bukan nabi itu, saudara-saudara. Kelakuannya itu nggak menunjukkan. Dari mana kamu? Lemah lembut apa? Orang 5.000 orang Yahudi, orang Kristen dibuat meninggal sebelum umurnya habis, kepalanya dipisahin dengan tubuhnya. Maka dalam penaklukan Najran itu, Bani Nadir, Najran, malam itu tidak kurang dari 900 kepala orang Yahudi dan orang Kristen hilang. Malam itu sangat mencekam. Itu diceritakan dalam Sirah Nabawiyah. Enggak ada suara, saudara-saudara, kecuali pekikan orang yang sebelum kena lehernya putus. Hanya itu suaranya malam hari itu. Dan betapa sadisnya beliau itu. Catat baik-baik. Ini nggak berani diceritakan dalam Isra Mi'raj, di dalam cerita Maulud Nabi. Malu diceritakan. Hanya saya yang bisa menceritakan. Ada yang bilang 800 orang di malam pertamanya itu. Ada yang bilang 900. Tapi saya suka menggunakan angka yang gede, 900. Biar malu. Biar gak punya malu kalian. Ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustadz, sembunyiin cerita. Kasih tahu dong anak cucum itu, betapa mengerikannya itu. Diceritakan dia adalah seorang yang akhlaknya mulia. Dari mana mulia? Saya serem. Bukan, saya kan sudah tahu sejarahnya. Tidak ada teriakan yang lain, dan begitu sadisnya sore itu, saudara-saudara. Jadi dia gali dulu lubang di pasar, dekat pasar mereka itu, gali lubang, nanti tutup secara bersamaan. 5.000 orang. Terus kamu tahu siapa yang menggalinya?
Orang Yahudi dan orang Kristen yang menggali kuburnya untuk dia sendiri. Nanti disuruh jalan satu-satu. Ngek, ngek, jalan, ngek, ngek. Muhammad sendiri kira-kira 30 nyawa yang dia putusin. Iya siap. Iya. Jalan nanti saya ke sana. Jam sudah boleh? Ya. Ya. Ya, ya. Jalan. Ngek. Dan apa yang dia lakukan? Anak-anak, maka anak-anak dianggap dewasa itu dibuka celananya, kalau tumbuh bulunya habis. Ada bulunya, ngek. Yang belum ada bulunya, selamat. Ada istri orang, kepala suku itu yang diambil. Setelah penaklukan itu, dia ambil istri kepala suku yang masih bulan madu. Sedang bulan madu, saudara. Berarti belum sebulan menikah. Safiyah binti Huyai. Suaminya itu adalah Kinana, kepala suku itu. Seorang kaya, Yahudi kaya-kaya, saudara-saudara. Makanya dimusuhin sama beliau. Punya kebun anggur, punya kebun korma, ratusan hektar yang ditanam oleh orang Yahudi. Tapi diambil semuanya, kebunnya diambil, tanah-tanahnya semuanya. Anak istrinya diambil, dan sebagian yang jelek-jelek dijadikan budak. Tetapi yang cantik, istri kepala suku itu, malam pertama sama dia, sama dia. Enak juga ini jadi nabi nih. Aduh, nasib saya kenapa bukan nabi zaman itu. Serem. Itulah kelembutan beliau. Itulah nabi yang mulia. Dia adalah orang yang paling mulia dari seluruh itu. Ngek. Ngek. Bagaimana cerita saya? Apakah masih lucu, saudara-saudara? Pantas enggak? Saya kan sudah mulai mengajar yang lembut. Saya ini ditelepon lagi. Udah mulai terbukti, dan saya sudah meminta kepada Menteri Ogomo untuk melakukan pengawasan terhadap pesantren-pesantren. Kalau Menteri Agama, Departemen Agama tidak mengawas seluruh pesantren di Indonesia ini, itu akan menjadi tempat apa namanya, proskikuki, tempat wik-wik para ustaz menghamili santri-santri. Dan itu sudah terbukti Pak Menteri Agama. Nanti akan berita semuanya. Jadi sangat bahaya sekali, baik santri laki maupun santri perempuan. Berapa itu yang di Lampung itu? Berapa orang? Di Banyuwangi berapa orang? Di Bandung, di Jawa Tengah. Ini guru-guru yang masih muda itu mengajar di pesantren, tetapi tanpa pengawasan Departemen Agama. Kasihan, saudara-saudara. Ini sudah dua nih, nubuat saya yang sudah terbukti. Dan kekacauan negara-negara yang mayoritas agama nah, agama menjadi agama serem. Semuanya rusak negara-negara itu. Tinggal bagaimana 300 ayat ini harus dihapuskan di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara teladan yang bagus. Karena tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi.
perbaiki hukum dan undang-undang ini, cabut itu SKB 2 Menteri, cabut pasal penistaan. Karena sesungguhnya penistaan itu adalah orang yang tidak melaksanakan agamanya. Kalau agama Mosolmet, kalau dia itu Mosolmet, dia harus rajin sholat. Nggak sholat, penista. Shalom, sampurasun, wilujeng wayah kieu, wilujeng sonten, selamat sore. Izinkan saya intro dulu ya kepada para penonton semuanya. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak atas dukungannya pada channel ini, yang telah mensubscribe, men-like, berkomentar. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dibantu di subscribe agar channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang, terutama dari seberang. Semoga mereka menonton juga ya. Mungkin sekian dari saya semuanya. Hatur nuhun, selamat sore, God bless you.